Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, saat ini saya HM Syarifudin Basri, Sarjana Ilmu Komunikasi, sedang berada di ruangan Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir bersama Bapak Hilwen SH MSI. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Haji. Terima kasih Pak Hilwen telah meluangkan waktu untuk menerima kami untuk berwawancara singkat seputar tugas pokok dan fungsi sekretaris Dewan. Pak Hilwen, sudah berapa tahun di sini Pak? Alhamdulillah, sebelumnya selamat datang kepada Pak Haji dan rombongan yang telah memberikan kesempatan kepada kami dalam rangka mewawancarai terhadap tugas dan pokok fungsi DPR Pak Haji. Jadi cukup bangga karena hari ini kami bisa bertatap muka langsung dengan Pak Haji. Ini memang maestro beliau ini untuk Ogan ini dan Oki. Jadi memang satu aset bangsa, mungkin sekelas dengan Bang Karni Ilyas. Jadi alhamdulillah Pak Haji, kami pada hari ini dapat berjumpa langsung. Kami di sekitar DPRD ini hampir 2 tahun Pak Haji. 2 tahun. Tepatnya tanggal 5 Mei 2022 kami dilantik oleh Bapak Bupati Ogan Komering Ilir menjadi sekretaris DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Untuk percepatan tugas, tentu ada inovasi apa yang sudah dibangun? Alhamdulillah Pak Haji, kami di sini tidak lepas dari komunikasi dan koordinasi baik eksekutif dan legislatif. Komunikasi itu dalam rangka percepatan pelayanan kepada anggota DPR maupun eksekutif dan legislatif dalam rangka pencapaian misi dan visi Pak Bupati menuju Ogan Komering Ilir yang maju, mandiri, sejahtera, berlandaskan iman dan takwa. Jadi inovasi kebenaran kami kemarin mengikuti diklat pimpin tingkat 2 Pak Haji. Kami ada semacam dalam rangka percepatan pelaksanaan persidangan. Untuk itu kami ada aplikasi e-risalah. Jadi e-risalah, jadi kalau selama ini kita sidang kita rekam secara manual, diharapkan di tahun 2022 ini kami akan mencoba inovasi tersebut dalam rangka percepatan pelayanan khususnya kepada meningkatkan kinerja anggota DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Seperti itu Pak Haji. Artinya memanfaatkan dunia maya juga. Memanfaatkan IT dan kami kemarin alhamdulillah sudah kami seminarkan juga. Alhamdulillah didukung oleh stakeholder baik eksekutif dan legislatif, sehingga ke depan akan lebih mudah dalam rangka komunikasi dan permasalahan yang ada di DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir. Pak Hilwen, kelihatannya memang sibuk juga ya di Sekwan ini. Apalagi melayani 45 anggota lewat rasanya di Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Nah, itu 1 bulannya berapa kali perjalanan Dewan? Alhamdulillah Pak Haji, sesuai dengan kata Pak Haji tadi, kami ini ada fungsi eksekutif, legislatif, jadi kami akan sinkronisasikan itu dalam perjalanan setiap bulan. Itu jadwal Banmus dulu Pak Haji. Banmus ya? Jadi kita jadwalkan agenda kerja dalam 1 bulan, walaupun 1 tahun itu sudah agenda kerja sudah kita tetapkan, dan setiap bulan kita adakan jadwal Banmus. Jadi dengan kondisi seperti ini memang mereka banyak juga di kantor tadi, selain memang perjalanan dinas keluar daerah. Jadi itu memang terjadwal setiap bulannya Pak Haji. So, artinya sudah jadwal sudah ini. Dan itu mungkin sudah teranggar ya? Sudah teranggarkan dengan anggaran perjalanan dinas, koordinasi keluar daerah Pak Haji. Jadi memang ada hak anggota DPR dalam rangka meningkatkan kapasitas anggota DPR dalam rangka studi banding atau dan lain sebagainya dalam rangka menunjang kinerja mereka Pak Haji. Pembangunan sekitar Ogan Komering Ilir kan? Iya, pasti Pak Haji. Nah, dengan adanya itu mungkin ada juga hal-hal yang kendala-kendala dalam memilih kesekretariat. Memang banyak kendala Pak Haji, tapi alhamdulillah karena kita setiap dinas pasti ada kendala, tapi bagaimana kita seorang pimpinan memberikan solusi sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi kita hadapi, kita koordinasi dengan Kabak Keuangan, Kabak Umum. Jadi kita tidak selaku sekretaris DPR tidak bisa bekerja sendiri. Apabila memang terbentur, kami langsung ke Pak Bupati melalui Sekda. Pelayanan tetap maksimal. Tetap maksimal untuk Dewan yang terhormat. Untuk Dewan yang terhormat, alhamdulillah Pak Haji. Perlu diketahui di tahun 2021 APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir tercepat di Sumatera Pak Haji. Tapi kalau kabar itu mungkin penghitungan APBD, pengesahan APBD. APBD itu dari kemarin bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Ogan Komering Ilir, dihadiri Pak Gubernur, dan kami melaksanakan evaluasi bersama TAPD. Ternyata untuk
pengetokan palu, pengambilan keputusan itu tercepat di Sumatera. Kami tahu itu karena ada dari Mendagri yang ikut hadir pada saat itu menyampaikan kepada kami bahwa untuk evaluasi gubernur khusus di Sumatera, Kabupaten Ogan Komering tercepat. Ini tak lepas dari peran serta TAPD, peran serta dari anggota DPR, komunikasi yang baik antara eksekutif dan legislatif, sehingga hal ini bisa dapat kita laksanakan. Semoga hasil ini bisa berjalan apa yang kita tercepat. Artinya ada normalnya. Iya. Normalnya berapa? Ada jangka waktu, ada yang 2 bulan pengesahan. Kita alhamdulillah sebelum jangka waktu tersebut kita sudah melaksanakan ketok palu pengesahan. Alhamdulillah. Ya, artinya ini memang dimaksimalkan kerja. Iya, alhamdulillah Pak Haji. Selain itu berapa banyak nih karyawan-karyawan atau pegawai yang PNS di sekretariat itu? Jadi sekretariat DPRD ini sesuai dengan struktur organisasi yang bentuk dengan peraturan daerah Pergub nomor 77 tahun 2016 itu ada 1 sekretaris Pak Haji dan ada 4 kabak. 4 kabak. Jadi kabaknya memang beda. Kalau di OPD kabaknya eselonnya eselon 3B, kalau di sekretariat DPRD ini eselon 3A Pak Haji. Jadi ada kasubatnya itu ada 12 orang. Dan kalau untuk PNS-nya sekitar 50 orang dan untuk TKS-nya hampir 100 orang Pak Haji. Artinya lebih banyak TKS ya? Banyak TKS karena memang mereka ada yang pendamping anggota DPR, ada yang pendamping komisi. Memang sesuai dengan kebutuhan. Tapi nanti mungkin ke depan kita evaluasi, kita maksimalkan dengan TKS kita yang ada. Seperti itu Pak Haji. Mereka itu, para TKS itu mungkin tidak di PNS kan? Selagi aturannya, kalau sekarang memang belum ada, sepertinya ada moratorium, belum ada penerimaan. Kalau dulu memang ada kesempatan yang sudah berapa tahun jadi TKS, kisaran masa kerja sekian tahun mungkin bisa diangkat menjadi PNS. Tapi sekarang ada peluang itu PPK, jadi pegawai dengan perjanjian, jadi semacam kontrak wajib terkait, gajinya sama, tapi memang tidak mempunyai hak pensiun seperti itu wajib. Artinya lumayan banyak yang TKS-nya. Kalau PNS-nya cuma 50-an ya? 50 Pak Haji. Dengan melayani 45 anggota DPRD. Apakah itu sudah maksimal? Alhamdulillah selama ini tidak ada hambatan Pak Haji dengan jumlah tersebut. Ya memang ada 1-2 yang mau masuk lagi, tapi karena keterbatasan anggaran kita batasi Pak Haji. Jadi kita cukup maksimalkan dengan TKS yang ada, tapi kalau memang kebutuhannya lebih mungkin kita bisa menerima kembali TKS tersebut Pak Haji. DPR ini kan sebagai wakil rakyat di daerahnya. Lalu Ogan Komering Ilir ini kan ada 16 kecamatan. Ada 18 kecamatan. Ada 18 kecamatan. Artinya semuanya ini harus terakomodir di Dewan. Nah ini bagaimana pekerjaannya selama ini? Jadi Dewan ini kan ada Perdapil Pak Haji. Jadi Perdapil ada Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3, Dapil 4 dan Dapil 5. Jadi masing-masing kecamatan itu sudah ada keterwakilannya di DPR. Untuk kinerja Dewan alhamdulillah mereka selama ini sering koordinasi dengan kami, terutama terhadap Pokir. Pokir mereka karena sekarang sudah ada SIPD penginputan Pokir memang akan kami sampaikan, akan sampaikan ke Bapeda, nanti dipilih yang skala prioritas seperti apa, dan penjaringan Pokir itu pada waktu mereka reses Pak Haji. Maksud Pokir Pak? Pokok pikiran. Pokok pikiran. Jadi waktu mereka reses ke lapangan, mereka cari kesemarak kepada masyarakat, jadi mereka tahu skala prioritas ukuran dalam rangka menunjang karena selaku wakil rakyat di DPR tadi Pak Haji. Apalagi Kabupaten Ogan Komering Ilir kan termasuk salah satu kabupaten terbesar di Sumatera Selatan dan juga sudah punya ada induk, menjadi kabupaten induk dan juga ada yang dibekakan. Artinya memang sudah banyak pengalaman dalam hal-hal SDM ini. Selain dari itu berkenaan dengan keterbukaan informasi publik dengan sesuai dengan Undang-Undang 14, bagaimana peran Humas terhadap publikasi? Nah, alhamdulillah Pak Haji kami memang ada publikasi, kami ada media center, dan kami sudah ada website. Jadi nanti agenda kerja Dewan termasuk aplikasi kami tadi, nanti ada di situ agenda Dewan dalam 1 bulan nanti bisa terlihat. Jadi ini pekerjaannya di media center. Jadi selama ini koordinasi alhamdulillah cukup lancar dengan para media. Kita juga memberikan masukan saran dalam rangka menunjang kerja DPR. Jadi alhamdulillah memang kita ada anggaran untuk publikasi, memang walaupun jumlahnya tidak sebesar ini, tapi
tetap kita usahakan itu artinya mitranya maksimal. Alhamdulillah. Selain dari itu kita kan barusan ini masih COVID, Iya. baru 1 tahun lebih. Iya. Itu bagaimana kinerja Dewan? Apakah sering rapat daring atau tetap tatap muka dengan prokes? Jadi kalau kemarin waktu COVID memang sangat meningkat, kita batasi Pak Haji kalau rapat paripurna hanya eksekutif mungkin dihadiri Pak Bupati, jadi pihak-pihak dari eksekutif bisa menyaksikan secara virtual. Alhamdulillah kita tetap dengan prokes yang ketat, termasuk kemarin kami memperingati Hari Jadi Kabupaten Ogan Komering Ilir, kita tidak mengundang banyak orang karena mengingat situasi pandemi yang memang menjadi sorotan, jadi kita batasi. Tapi ke depan mudah-mudahan karena kami kemarin hadir di Ogan Ilir, hadir di Oku Timur, mereka sudah mengundang masyarakat walaupun dengan kondisi pandemi. Jadi kita sesuaikan nanti, mudah-mudahan ke depan pada tanggal 11 Oktober 2022 kondisi sudah baik, kita akan mengundang seluruh masyarakat agar menyaksikan, memeriahkan dalam HUT Kabupaten Ogan Komering Ilir ini. Di ujung waktu mungkin Pak Irwan ada himbauan kepada para dewan, mungkin ada harapan kepada eksekutif tentang berbagai hal, silakan Pak. Jadi kami alhamdulillah dengan kinerja yang baik selama ini, mari kita tetap pertahankan antara kubu eksekutif dan legislatif. Jadi kita sama-sama punya satu niat, karena tapi memang ada di eksekutif dan legislatif tidak lain tidak bukan untuk kesejahteraan masyarakat Ogan Komering Ilir. Inovasi-inovasi yang kita lakukan tidak lain tidak bukan untuk percepatan pembangunan sesuai dengan misi Pak Bupati Ogan Komering Ilir. Jadi di situ kami Sekretariat Dewan mempunyai tugas memang yang sangat kompleks Pak Haji, yang sangat berat, tapi alhamdulillah dengan dukungan oleh anggota DPR maupun dari eksekutif dan legislatif, alhamdulillah semua bisa kita berjalan, kita selaraskan, kita sinergikan dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Mungkin itu Pak Haji dari kami. Luar biasa pemirsa. Dalam waktu yang singkat tapi kita sudah banyak mendengarkan penjelasan dari Sekretaris Dewan Pak Hilwen SH MSI. Insya Allah ini akan menjadi masukan berharga bagi kita pemirsa maupun para anggota Dewan yang terlayani dengan maksimal, dan juga pihak eksekutif yang berhubungan dengan kesekretariatan DPR ini. Saudara pemirsa, demikian wawancara eksklusif kami. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.